Kalau kemudian kita nganggap politik kotor, pemerintahan kotor, terus kemudian tidak diisi oleh para santri, ya akan tetap kotor. Maka santri diharapkan dengan nilai-nilai idealnya masuk ke dalam eksekutif, masuk ke dalam legislatif di DPR, masuk ke dalam yudikatif, sehingga kemudian 3 pilar demokrasi ini diisi oleh para santri. Berperan aktif dengan dasar Pancasila Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai santri, Islam politik, dan masa depan bangsa. Kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober kita memperingati Hari Santri. Santri berperan di berbagai bidang, tidak hanya menjadi ustadz, kiai, atau ulama, tapi juga bisa menjadi apapun dengan syarat tentu saja nilai-nilai kesantriannya, keilmuannya berguna, paling tidak itu dalam terrealisasi dalam akhlaknya. Nah, kita ketahui ya di pemilu 2024 ini suara umat Islam, ya khususnya kaum santri ini luar biasa diperhitungkan. Ya bahkan beberapa nama ya seperti Gus Muhaimin sudah menjadi calon wakil presiden, dan beberapa nama lainnya seperti Mahfud MD dan juga Hovifah Indar Parawansa. Ya kita tahu bahwa ya santri ini ya luar biasa perannya. Nah, kita akan membahas ini dengan Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah pembina di channel Tauhid Cinta dan juga wakil ketua STAI atau Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaiannya santri sekali Ustadz, pakai sarung ini. Emang santri. Oh, santri. Nah, ya sebentar lagi kan kita ada pesta demokrasi, ya namanya pemilu gitu, dan ya suara umat Islam ini begitu diperhitungkan gitu, khususnya cantik ya, seksi. Iya, dan santri dianggap sebagai penentu kemenangan salah satu pasangan calon gitu misalkan. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini? Ya memang pertama Mas Rifki, secara objektif kan memang kita ini negara penduduk muslim paling besar gitu ya. Kurang lebih umat Islam itu sekarang 85% lah. Jadi wajar kalau di dalam pesta demokrasi 14 Februari 2024 itu yang mayoritas ini jadi rebutan nih gitu ya. Terutama kalangan santri yang identik dengan kaum Nahdiyin ya. Kaum sarungan. Kaum sarungan, representasinya NU gitu. Itu Masya Allah semua berlomba-lomba mengidentifikasi diri gitu ya, menjadi Nahdiyin. Walaupun kadang-kadang ada yang santri pakai pesantren kilat gitu ya. Tiba-tiba jadi anggota istimewa Ansor gitu. Tiba-tiba ngaku santri dan sebagainya walaupun ikut pesantren kilat gitu. Betapa memang suara umat Islam terutama kaum santri itu Masya Allah gitu ya, luar biasa. Bahkan kalau agenda pemilu kita ini penentu saya kira gitu, sehingga wajar ini pemilihan pilpresnya ini bukan kemudian siapa calon presidennya, bahkan nanti jangan-jangan yang paling menentukan itu pilihan tepat memilih calon wakil presiden. Sehingga kemudian ya santri hari ini kemudian menjadi rebutan gitu, asal jangan sampai ini politik ya. Santri itu diidentikan umat Islam itu seperti sekelompok orang yang kemudian ada mobil yang mogok, kemudian disuruh dorong, setelah mobilnya jalan kemudian ditinggal gitu ya. Itu yang sering terjadi, mudah-mudahan tidak. Sehingga saya kira penting ya kesadaran umat Islam termasuk terutama kaum santri melek politik, saya kira penting Mas Rebi. Iya, banyak role model yang santri telah mencapai pencapaian yang luar biasa ya. Ya kita punya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur gitu sebagai presiden. Ada Kiai Ma'ruf Amin sekarang wakil presiden gitu. Terus juga banyak pengusaha-pengusaha dari kaum santri. Terus juga berbagai lini itu sebenarnya ada kaum santrinya gitu. Nah, ini kan pilihan yang luar biasa ya, bahwa santri bisa berperan dalam hal apapun. Ya tinggal bagaimana apa sih prasyarat santri itu, bagaimana dia menjaga kesantriannya, apa value atau nilai-nilai kesantrian yang
mau nggak mau dia harus realisasikan dalam kehidupannya, dalam profesinya, dalam kehidupan sosialnya. Ya, yang paling penting saya kira ya asumsi dan harapan umat gitu. Ketika santri itu mewarnai kehidupannya dalam segala aspek ya, ada value yang dibawa lah, value tentang kejujuran ya, pasti itu diharapkan ya, santri kok nggak jujur gitu, apa kata dunia kan ibaratnya gitu ya. Kemudian dalam yang agak miris kan sekarang dikhawatirkan kalau santri ini masuk ke dunia politik bukan mewarnai politik tapi terwarnai oleh politik. Oleh karenanya kira-kira begini Mas Rifki, santri itu bisa berperan di semua bidang gitu ya. Paling tidak ada 3 peran. Pertama itu irsyadul mustama. Bagaimana santri, kiai, pesantren itu punya peran di dalam membimbing umat. Ya, ngayomi umat, jaga umat itu di dunia pendidikan, di pesantren ya, mewakilin umat yang terutama di kalangan masyarakat. Ini juga penting. Ini kalau nggak dijaga ya, terutama bagaimana Islam itu dijaga di dalam konteks wasatiyahnya, di dalam konteks toleransinya, di dalam konteks wajah Islam yang ramahnya. Ini irsyadul mustama. Bagaimana santri, kiai itu membimbing umat. Yang kedua, tahrirul waton. Bagaimana santri ini ikut berperan menjaga negara kita. Kalau dulu mungkin ikut berperang merebut kemerdekaan, kita kenal Pangeran Diponegoro, kita kenal Tengku Imam Bonjol ya, dan perang-perang yang lain itu kan Masya Allah. Bahwa kemudian kita kenal yang melandasi 22 Oktober dijadikan hari santri kan gara-gara resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika kemudian ada pemberontak yang mau ngambil alih Indonesia lagi, di situ ada resolusi jihad, puncaknya di 10 November, gitu. Laskar Mujahidin kemudian Laskar Hizbullah itu para santri kemudian mempertahankan bangsa kita, gitu ya. Kalau ini penting. Lah masalahnya sekarang tahrirul watonnya apa? Kira-kira beginilah, santri hari ini harus menjaga bangsa kita dari apa? Penjajahan masa kini. Dalam penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan apa lagi? Teritorial. Sekarang sudah mulai ada ekonomi, ya konflik Rusia, Ukraina. Kemudian kita punya wilayah yang berbatasan juga rawan gitu. Maka ekonomi nggak boleh kita kalah gitu ya, dari impor barang-barang dari luar negeri. Secara budaya, santri itu kan diharapkan punya identitas yang sederhana, jujur, amanah gitu ya. Oleh karenanya santri hari ini kalau mau tahrirul waton ya harus jadi santri yang keren, santri yang cerdas, santri yang mau menerima perubahan, teknologi harus diserap. Sehingga kemudian jaga budaya itu ya harus menguasai teknologi. Bagaimana konten-konten media massa itu diisi oleh para santri. Sehingga anak-anak muda ini sekarang punya pilihan konten-konten yang merepresenti value para santri tadi ya. Akhlak terjaga ya, kemudian bagaimana kemudian adab juga dijaga dan sebagainya. Maka santri harus cerdas, santri harus keren, santri harus terbuka menerima perubahan zaman agar apa? Tahrirul watonnya tetap berperan ya. Jadi hubul watonnya tidak lagi melawan penjajah secara fisik, tapi melawan ideologi, melawan budaya, melawan ekonomi dan segala macamnya. Itu termasuk penjajahan modern lah. Yang terakhir ini yang menjadi pertanyaan yang agak diragukan Mas Rifki. Apa itu? Islahul hukumah. Bagaimana santri ikut berperan di dalam pemerintahan. Apakah itu jadi eksekutif ya? Kita sudah punya RI 1 gitu ya Gus Dur. Kita punya RI 2 Mbah Yai Ma'ruf Amin. Para menteri banyak, para gubernur banyak. Lah ini harus. Sebab kalau kemudian kita nganggap politik kotor, pemerintahan kotor, terus kemudian tidak diisi oleh para santri, ya akan tetap kotor. Maka santri diharapkan dengan nilai-nilai idealnya masuk ke dalam eksekutif, masuk ke dalam legislatif di DPR, masuk ke dalam yudikatif, sehingga kemudian 3 pilar demokrasi ini diisi. Kebayang nggak? Kemudian anggota DPR santri yang punya integritas ya, terus anggota Mahkamah Agung gitu, Ketua Agung santri gitu ya, di pengadilan para santri, kemudian eksekutif, gubernur, wali kota dan sampai presiden para santri yang amanah, yang adil, yang fatonah, yang tablik gitu. Itu keren sekali. Bahkan Imam Al-Mawardi ketika nulis buku
Ahkamus Sultaniyah mengatakan bahwa umat Islam wajib masuk ke dalam pemerintahan bukan untuk merebut kekuasaan saja, tetapi untuk menjaga negara ini. Agar apa? Agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kemudian terwujud. Sebab kalau enggak kan repot. Bagaimana umat Islam bisa berperan, santri bisa berperan kalau negaranya enggak maju? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan peran negara itu bagi agama, kalau negaranya oke, agamanya kuat. Tapi kalau agamanya masuk ke dalam negara, agamanya menjadi jalannya lurus. Maka kata Imam Al-Ghazali, antara negara dan agama dalam konteks hari ini adalah santri seperti sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, seperti saudara kembar, harus saling melengkapi. Ya, kira-kira kalau itu kita lakukan, maka kemudian kita tidak lagi mendikotomi gitu ya, santri itu harus di pesantren saja, santri hari ini harus santri yang kira-kira berkiprah di semua bidang, tetapi yang membedakan identitas kesantriannya tidak luntur gara-gara masuk ke dalam 3 peran tadi gitu. Ustaz, tema Hari Santri tahun ini adalah Jihad Santri, Jayakan Negeri. Nah, jihad itu kan bukan cuma perang di medan perang gitu, tapi juga di berbagai lini kehidupan gitu. Ya apa, Cak Nur gitu almarhum, cendekiawan Muslim Nurholis Majid atau Cak Nur itu pernah mengeluarkan istilah santri canggih. Ya kira-kira santri yang bisa mengintegrasikan keislaman dengan kemodernan, keislaman dengan keindonesiaan, keislaman dengan kemanusiaan. Nah, ini kan luar biasa canggih gitu, bahwa ya kita hidup di zaman modern faktanya gitu, dan kita harus bagaimana berjihad. Jihadnya juga agak berbeda gitu, misalkan ya kita juga hidup di Indonesia misalkan, makanya harus ada integrasi antara keislaman dengan keindonesiaan, dan juga tentang kemanusiaan. Ya kita sebagai manusia masa enggak apa namanya memuliakan kemanusiaan kita gitu. Nah, bagaimana Ustaz melihat? Ya saya kira beranjak dari sebuah keniscayaan santri berperan tadi, Mas Rifki, dalam 3 peran tadi, saya kira apa yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini ya, Jihad Santri Jayakan Negeri, saya kira pas ya dengan harapan dari Cak Nur tadi. Jihad itu kan upaya sungguh-sungguh dengan apapun yang Allah titipkan untuk berkontribusi kemanfaatan ya. Maka kemudian harapan Cak Nur saya kira ketika punya idealisasi santri itu harus canggih, misalkan santri harus modern, santri itu harus al-muhafadzah alal qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Ya bagaimana kemudian nilai-nilai yang baik dari para leluhur, dari para masyayikh ya, dari guru-guru itu dijaga. Tetapi santri modern harus santri yang terbuka, menerima hal-hal baru yang lebih baik. Itulah modern, tidak menutup diri, bahkan jangan menganggap hal-hal yang modern itu berbau bid'ah, itu bukan santri. Tetapi juga santri yang tidak hanya sekedar modern, tetapi juga santri yang kemudian ngerti tentang kebangsaan, tentang keindonesiaan. Maka di dalam tradisi NU ada hubbul waton minal iman. Bahkan para kiai sudah menentukan membela negara itu wajib misalkan. Ya bagaimana kemudian nggak boleh kemudian Islam sama keindonesiaan itu dipisahkan. Ya Muslim itu harus mencintai negaranya. Bagaimana kita menjadi Muslim yang baik kalau kita di tempat tumpah darah kita aja nggak kita bela. Maka keindonesiaan, keislaman itu harus terintegrasi. Dan yang terakhir saya kira ini menjadi satu hal yang niscaya ya Mas Rifki, bahwa santri itu harus peduli sama kemanusiaan, sehingga kemudian ukhuwah basyariah menjadi penting di situ. Bagaimana kita punya kepedulian terhadap kemanusiaan, bahkan kalau santri lebih dari itu kepada sesama makhluk Tuhan. Rahmatanil alamin itu kan sebenarnya bukan sekedar kemanusiaan, tapi bagaimana kemudian punya kepedulian terhadap makhluk Tuhan yang lain. Maka sekarang para santri itu Mas Rifki, kalau kita ngelihat program-program PBNU itu bergerak dalam semua bidang. Maka santri diharapkan ya punya kepedulian terhadap lingkungan ya, punya kepedulian terhadap menjaga kelestarian hewan-hewan langka. Itu kalau para santri bergerak di bidang itu juga, maka itu keren sekali. Maka apa yang sudah
diidealkan, dikonsepkan oleh Cak Nur, kemudian diimplementasi. Kira-kira saya selalu mengatakan begini, sumbangsih Gus Dur yang paling tidak bisa dan tidak bisa dilupakan umat Islam, terutama kaum santri, adalah mengangkat citra, mengangkat harga diri kaum santri. Ketika beliau jadi presiden, itu santri diberikan panggung, dan hari ini santri tidak ewuh pakewo, tidak rendah diri, tetapi mantap. Dan alhamdulillah, santri kemudian hari ini tidak hanya belajar di Timur Tengah, tidak hanya menguasai kitab kuning, tapi banyak santri yang sekarang mulai belajar di Barat, mulai belajar di Amerika. Sehingga kemudian kita akan berharap nanti ada santri yang ahli sastra, ada santri yang menjadi pemilik modal, punya bisnis yang keren, santri ada yang menjadi politikus yang kemudian punya fatsun politik gitu. Tapi intinya bahwa seorang santri dengan nilai-nilai yang kemudian ditanamkan, nilai-nilai luhur itu mestinya rahmatan lil alamin dalam semua aspek dan bidang. Nah terakhir nih Ustadz, santri itu kan ya kalau mau dibilang minalahdi ilalahdi lah ya. Itu apa, seumur hidup lah level santri itu. Baik itu yang sudah menjadi ustadz, kiai, ulama, itu tetap santri sebenarnya. Ya karena santri adalah proses yang tidak pernah selesai. Ya terus memproses dirinya untuk menjadi lebih baik. Santri adalah proses yang tiada henti sebenarnya, yang terus menerus gitu loh. Ketika kita sudah mulai menjadi santri, itu akan kita label, itu akan terus ada dalam hidup kita. Ya karena itu adalah proses untuk kita berubah menjadi lebih baik lagi, belajar terus tanpa henti gitu. Karena apa ya, ilmu itu berkembang. Ya bahkan juga kondisi sosial juga berkembang. Kayak misalkan dulu kita perjaka gitu, atau kita perawan, itu kan beda lagi pendidikannya. Nanti ketika menjadi bapak atau ibu juga beda lagi tuh, ada tuh ilmunya sendiri. Terus nanti ketika punya anak bagaimana, ketika punya cucu segala macam. Nah itu kan ilmu apa namanya, ilmu yang berkembang terus dengan situasi yang tertentu juga gitu. Nah bagaimana ini menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang mesti ada gitu dalam diri santri. Ya oleh karenanya Mas Rifki, santri tetap tidak boleh kemudian kehilangan identitas santrinya, berperan dimanapun kapanpun gitu. Oleh karenanya yang paling penting sesungguhnya, silahkan para santri berperan dimanapun, tapi jangan lupakan Anda santri. Ibaratnya jangan kemudian ibaratnya beginilah, tetap menjadi santri yang menjadi dokter. Itu kan beda, dokter yang santri sama santri menjadi dokter gitu. Karena apa? Karena yang kita ingin bicarakan sebenarnya, dokter itu diwarnai oleh nilai-nilai kesantrian. Yang tadi saya sebutkan ya, tauhidnya kuat gitu ya, yang soleh, yang soleha. Terus kemudian yang pasti kalau santri pasti sederhana ya, zuhud ya. Pasti kalau jadi pemimpin yang amanah gitu ya, yang adil. Dan kemudian yang seringkali hilang itu dalam konteks hari ini adalah adab. Bagaimana tata krama, adab, sopan santun itu kok melekat identik dengan santri. Bagaimana memuliakan yang lebih tua, bagaimana yang lebih muda itu nggak boleh hilang. Jadi oleh karenanya di dalam konteks terakhir nih Mas Rifki, dalam konteks Pesta Demokrasi 2024, monggo para santri menentukan pilihannya kemanapun, tetapi ada apa ya, ada yang mesti diingat bahwa bagi para santri yang bergerak di bidang politik, mau terjun di bidang politik, diingatkan oleh para tokoh, guru-guru kita, ingat politik itu wasilah, politik itu bukan tujuan. Oleh karenanya Imam Al-Mawardi tadi saya mengatakan bahwa karena politik itu wasilah, agama yang kemudian diinternalisasi menjadi karakter value para santri itu mestinya menjadi landasan ketika para santri berperan dimanapun, termasuk di dalam bidang politik. Itu yang tidak boleh hilang, sehingga santri boleh tidak kolot mengikuti perkembangan zaman, tetapi karakter value ciri khas santri itu nggak boleh lekang, nggak boleh luntur oleh kondisi zaman semodern apapun. Atau mungkin kira-kira begini, kalau di politik kan menghalalkan segala cara, maka santri ketika masuk ya harus ikut rumus itu. Enggak, ada fatsun politik yang kemudian diperjuangkan oleh Cak Nur misalkan.
Saya kira itu yang paling penting, Mas Rifi, sehingga kemudian kita berharap tahun 2023 ini santri benar-benar di recharge lagi. Ayo kita berjihad di bidang masing-masing gitu. Jihad santri harus outputnya jayakan negeri, bukan sekedar kepentingan diri kelompok, tapi maslahatnya untuk negara dan untuk kemanusiaan, kalau mau dilebarkan untuk semesta. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih para pemirsa atas partisipasinya. Ya, selamat Hari Santri. Ya, mari kita berjihad di bidang kita masing-masing. Ya, jihad bukan hanya kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya, tapi juga jangan melupakan bahwa ada Allah yang selalu membersamai kita. Dan semoga kita para santri bisa sama-sama membangun dan jayakan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri.